Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tuh tanggal berapa ya? 11 bulan 4 2022 jam 21.30. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar 1,5 jam atau 1 jam ke depan kali ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya teknik analisa pergerakan Bitcoin itu bagaimana, potensinya kemana ya. Karena kalau seperti yang kita sudah tahu kemarin-kemarin kan kita sudah membahas ya bahwa tekanan jual dan short selling pada derivatif pun masih cenderung lebih besar dibanding akumulasi. Nah, kita akan lihat berdasarkan on-chainnya kali ini bagaimana potensinya, apakah memang sudah ada akumulasi atau belum. Tapi sebelum kita ke teknik analisa, gue ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin udah tahu, kalau yang belum tahu bahwa gue Crypto Hell dan juga BingX sedang mengadakan satu event per tanggal 1 sampai 30 April bagi-bagi hoodie sebanyak 20 dan total cash 200 USDT. Caranya mudah, teman-teman tinggal ngeliat aja di grup Telegram atau di kolom komentar, ada juga di deskripsi kalau teman-teman emang mau ikutan eventnya ini. Oke, yang perlu kita ketahui itu adalah exchange reserve inflow dan outflow pada exchange flow. Karena matriks ini memang menginformasikan transaksi transfer dari wallet ke dalam exchanges. Nah, kita bisa melihat bahwa last value itu 2,3. Jadi kalau teman-teman buka di sini ada kenaikan matrix pada saat ini ya guys. Yang sebelumnya itu di 2,308 million, berarti sekarang itu 2,311 million. Transaksinya lumayan besar naiknya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan inflow dan outflow, inflow itu sekarang lebih besar dibandingkan outflow. Berarti memang betul yang kita baca barusan di exchange reserve bahwa transaksi transfer Bitcoin masuk ke dalam exchanger itu cenderung lebih besar. Apakah ini memang mau diperdagangkan dengan altcoin atau memang mau ditukarkan dengan USDT. Jadi berdasarkan kesimpulan memang ini selling pressure-nya kuat ya yang dilakukan atau aktivitas whale saat ini di dalam exchange. Nah, kalau untuk MPI sendiri kemarin kan minus 0,9 ya, sekarang minus 0,3, berarti aktivitas para miner di dalam exchange atau transaksi transfer dari wallet miner ke dalam exchange itu mulai berkurang. Tekanan jual berarti dari para miner itu berkurang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan whale ratio di sini, whale ratio itu cenderung naik ya guys. Kalau kita expand lebih jauh di sini value-nya adalah 0,79. Ini tuh cenderung besar. Berarti ya wajar aja, tadi kita lihat berdasarkan inflow kan memang dia tinggi ya nilainya, dan di sini exchange whale juga dia tinggi rasionya, maka betul whale saat ini memang lagi aktif banget berdagang di dalam exchange. Dan kalau kita lihat estimate leverage ratio-nya berarti on your all time high ya guys. Dia itu 0,24, sebelumnya itu low-nya 0,23. Nah, di sini higher low-nya 0,246. Ini berapa barusan 0,248. Nah, berarti sekarang pemakaian leverage di derivative market itu cenderung besar untuk shorting positions. Tinggal kita melihat aja nanti berdasarkan open interest dan juga funding rate. Kalau funding rate negatif dan open interest menurun, maka betul pemakaian leverage saat ini memang untuk short selling. Nah, kalau kita lihat open interest ini still declining, masih menurun, berarti pembukaan kontrak berjangka untuk long itu dia belum ada atau sedikit di sini, walaupun ada kenaikan cuma berarti sedikit kan. Nah, berarti majority investor atau traders yang berdagang di derivatif itu membuka kontrak berjangka untuk short selling dibanding longing. Nah, tinggal kita lihat berdasarkan funding rate-nya aja. Nah, sekarang kan negatif ya, minus 0,00618. Terus kalau kita lihat juga histogram juga sudah mulai negatif, berarti betul ya mayoritas traders atau investor yang berdagang di derivative market itu cenderung short selling dibanding longing. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mencari bottom, karena memang agak risky saat ini untuk memperkirakan level supportnya di mana, karena Bitcoin saat ini pada derivative marketnya traders atau investor masih cenderung shorting positions. Nah, yang kita perlu ketahui sekarang dari teknik analisanya adalah kita harus memperkirakan atau menganalisakan level supportnya terlebih dahulu, karena kita sudah menduga kan kemarin itu level support di sini ya. Kemarin atau tadi pagi gue lupa jadinya. Karena kalau kita hitung berdasarkan impulsif di sini 1 2 3 4 dan 5, maka kita menghitungkan kemarin ini adalah 1 dan 2, ini adalah 3 dan 4. Sementara kalau kita mau menghitungkan korektif 4 itu mau ke 5,
Nah, penurunannya itu tidak boleh melebihi 50% atau broken dari level support atau resisten sebelumnya dari wave pertama. Berarti kan tadi pagi mungkin di sini ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, Bitcoin itu broken dari level support yang ada di sini atau pada wave pertama gitu ya, yang kita simpulkan bahwa ini adalah wave pertama dari kenaikan ini. Nah, berarti ini sudah gagal menjadi impulsif. Nah, setelah gue hitung-hitung lagi, berarti sebenarnya wajar aja kalau memang ini adalah C, karena tertolaknya itu pada Fibonacci 1414 di sini ya, di harga 48 ribuan. Maka kita akan menghitungkan penurunan yang ada di sini adalah bearish impulse, berarti penurunannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau perhitungan ini udah bener ya guys, berarti kita masih expect dari harga saat ini memang ada kenaikan terlebih dahulu. Di sini teman-teman harus perhatikan bahwa pada time frame 1H, RSI dan juga MACD itu sudah memberikan sinyal bullish divergence karena di sini sudah membentuk lower high ketemu lower low seperti ini ya. Atau mungkin teman-teman yang tahu harmonik, teman-teman bisa melihat redrive ya. Atau kalau teman-teman yang paham juga Elliott wave, berarti ini adalah ending diagonal. Nah, dari sini kalau kita hitung berdasarkan perhitungan Elliott waves, maka ini adalah wave 3. Ini adalah wave 1 seperti ini ya. Lalu ini adalah wave 2. Nah, di sini kenaikan ini adalah wave 2. Lalu penurunan di sini berarti wave 3 karena dia lebih bearish daripada wave 1. Nah, berarti kita expect kenaikan dari harga saat ini untuk menyelesaikan wave 4. Wave 4 kita harus melihat Fibonacci. Tariknya berarti dari high yang ada di sini. Ini kan wave 2. Ini ya, terus wave 3 seperti ini kan. Lalu teman-teman aktifkan Fibonacci 146, 0,382, 0236 dan 0,5 karena kenaikannya itu tidak bisa lebih dari 50%. Kalau kita lihat berdasarkan level resisten pun ya sama. Di sini ada level resisten, 382 pun ada resisten, di sini ada support, di sini ada support tadinya. Di sini ada resisten, sempat testing di sini kan. Sini sempat jadi support ya, nggak jadi masalah. Berarti teman-teman nanti expect bahwa kenaikan itu sampai dengan 41.600, 42.200, 43.200, 44.000. Hati-hati pada level-level tersebut, indikasinya nanti terjadi penolakan. Karena apa? Karena ini adalah wave 4. Nah, jadi hati-hati ya. Nanti kita tinggal hitungkan aja di manakah higher-nya. Kalau nanti dia membentuk higher di wave 5, ya tinggal teman-teman tarik Fibo aja dari low yang ada di sini sampai dengan high-nya, cari 1618 dan juga Fibonacci 1236. Cuma gua nggak expect penurunan Bitcoin itu menurun di bawah 39.500. Kenapa? 39.500 ini adalah key level supportnya dari Bitcoin untuk saat ini. Kalau dia broken dari level support 0786, maka besar kemungkinannya Bitcoin itu menurun sampai dengan 886 Fibonacci yang kita tarik dari low yang ada di sini sampai dengan high-nya yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja berdasarkan support. Kalau di sini kan supportnya Fibonacci 0786. Gua nggak expect bahwa penurunan sampai 36.000. Yang paling dekat berarti penurunan sampai dengan 39.565 yang ada di sini ya, karena di sini sempat jadi level resisten, sempat jadi resisten, sempat jadi resisten, sempat menjadi support pada smaller time frame, sempat menjadi resisten, di sini sempat menjadi level support, di sini sempat menjadi level support. So, wave 5 untuk long buy berarti di 39.565 itu yang pertama. Atau nanti teman-teman bisa aja mengambil ya turun-turun dikit lah, membentuk lower low gitu ya di 1236 nantinya. Tinggal kita tarik aja Fibonacci nanti dari low sini sampai dengan high-nya itu di harga berapa, di kisaran harga sekian. Apakah nanti di sini bisa atau di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa gitu. Karena kan yang kita lihat resisten itu ada di 1, 2 dan 3. Ini dia. Coba aja nih kalau berdasarkan ilustrasi ya, kita tarik Fibonacci dari low sini sampai dengan 0,5 lah ya, dipas-pasin. Terus kita 4 dan 5 wave-nya. Berarti 1236 di sini, tinggal disesuaikan aja.
1236 kan sempat ya deket lah di sini, ada di 39.600 sama Fibonacci 0786 ini deket kan. Kalau ke 1618 sih sebenarnya enggak, karena kalau kita lihat supportnya nggak ada di sini. Jadi untuk saat ini kita masih ada pergerakan naik dulu. Kalau buat teman-teman yang belum berani nyicil ya tinggal tunggu ada sebuah chart pattern di sini atau nanti trading after breakout. Nah, kebiasaannya sih kalau diagonal ending itu akan membentuk head and shoulder di sini nih. Di time frame kecil mungkin ada head and shouldernya di sini nanti. Karena di sini kan ada lower high, dia akan membentuk higher low di sini. Biasanya seperti itu nih. Head and shoulder inverse ya, bukan head and shoulder, inverse head and shoulder berarti. Target kenaikannya ABC. Karena kan di sini ending diagonal 1 2 3 4 dan 5. ABC-nya berarti tinggal kita lihat aja 3 4 mana, di sini kan 3 dan 4, maka kenaikannya ya sampai dengan 0382 lah. Tinggal dicari aja ntar ini A-nya kan, nanti B-nya di mana, 1618-nya di harga berapa. Untuk saat ini hati-hati dengan altcoin ya guys, karena Bitcoin dominance itu lagi naik. Berarti di sini money flow sedang bergerak di Bitcoin. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk cari bottomnya altcoin di mana. Dan untuk sementara waktu sih penurunan Bitcoin dominance dari level ini masih bisa turun sebenarnya. Nah, masih bisa turun karena dia kan di level resisten nih. Kalau ini sebenarnya gue expect 1.13 1272. Tinggal teman-teman tarik aja dari sini ke sini gitu ya untuk mendapatkan 1.13. Maka dari sini berarti masih ada penurunan lagi. Kalau ada penurunan Bitcoin dominance, gue harap sih harga Bitcoin naik ya, biar ada pergerakan altcoin dulu. Nah, kalau penurunannya itu berarti tinggal teman-teman cari 886 786 sebagai target penurunan. Nah, seperti ini dia. Kesini ntar dia naik lagi. Berarti ini adalah ruang konsolidasi di sini. Kalau berdasarkan perhitungan triangle sih gue expect adalah ini A kan, ini B, C, ini D. Berarti ini adalah E. Setelah E berarti ada kenaikan. Kalau dia broken resisten yang ada di sini ya, broken resisten berarti ada akumulasi yang dilakukan Wells di market Bitcoin karena Bitcoin dominance-nya naik. Ya, untuk sementara waktu ini dulu yang bisa gue sampaikan pada malam ini. Untuk Ramadan ini gue akan jarang banget kasih sinyal karena fokus ke Ramadan dulu ya, aktivitas selama Ramadan aja dulu. Dan nanti setelah Lebaran kita akan mulai lagi intens memberikan sinyal-sinyal di grup Telegram dan juga di YouTube ya. Jadi stay tune aja di grup Telegram dan juga di YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gue lagi agak pilek nih, jadi mau ngomong aja nggak enak banget. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out. Happy Ramadan guys.